Saat harga barang secara umum naik, perilaku ekonomi masyarakat akan berubah. Contoh, pernah nggak sih kalian beli ayam geprek, harganya naik terus? Atau dulu 10.000 bisa loh dapat nasi padang plus es teh. Tapi sekarang mah cuma cukup buat nasi doang. Fenomena ini ada kaitannya dengan tiga hal, yaitu teori uang, indeks harga, dan inflasi. Si silent killer ini yang bikin dompet kita kurus tanpa sadar. Yuk, mari kita bahas. Saya Noval dari Ramadan dan ini penjelasan tentang pembelajaran ekonomi. Apa itu uang, teman-teman? Uang diartikan sebagai alat atau standar ukur nilai satuan hitung yang sah terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak oleh pemerintah suatu negara. Uang adalah alat yang diterima secara umum sebagai alat tukar, medium of exchange, penyimpanan uang, store of value, dan juga satuan hitung, unit of account. Contoh uang ialah uang kartal alias rupiah fisik dan uang giral alias saldo bank dan digital. Tentunya, uang ini pasti mempunyai teorinya sendiri, teman-teman, yaitu teori Irving Fisher dan Keynes. Jadi, apa sih teori Irving Fisher itu, teman-teman? Teori Irving Fisher ialah teori ekonomi klasik yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar, kecepatan perputaran uang, dan tingkat harga dalam suatu perekonomian. Teori ini dirumuskan oleh ekonom Amerika Irving Fisher dalam bukunya berjudul The Purchasing Power of Money. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa itu teori Irving Fisher. Sekarang kita bahas apa itu teori Keynes. Teori Keynes ialah teori yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money 1936. Teori ini menekankan peran permintaan uang dalam perekonomian dan bagaimana kebijakan pemerintah, terutama fiskal, dapat memengaruhi output dan lapangan kerja. Keynes membedakan permintaan uang menjadi tiga, yaitu permintaan uang untuk motif transaksi, permintaan uang untuk motif berjaga-jaga, dan permintaan uang untuk motif spekulasi. Dua teori tadi termasuk dari teori permintaan uang. Permintaan uang itu apa sih, Bang? Singkatnya gini, teman-teman. Masyarakat ingin menyimpan atau memegang uang tunai atau kas dan tidak mewujudkan atau membeli kekayaan dalam bentuk lain. Contohnya tanah, emas, atau surat berharga. Kalau misalnya ada permintaan, pasti ada dong yang namanya penawaran uang. Lalu, penawaran uang itu apa sih? Penawaran uang ialah jumlah total uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Penawaran uang mencakup uang tunai atau uang kartal dan uang simpanan di bank atau uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, kita masuk ke faktor-faktor dari faktor permintaan uang dan penawaran uang. Pertama, faktor permintaan uang. Permintaan uang tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor, tetapi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi permintaan uang ialah A. Pendapatan dan tingkat suku bunga. Pendapatan dan tingkat suku bunga adalah dua faktor yang saling terkait dalam mempengaruhi permintaan uang. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kebutuhan untuk melakukan transaksi juga meningkat. Dampaknya, lebih banyak uang yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari. B. Selera masyarakat. Selera atau gaya hidup masyarakat dapat sangat mempengaruhi permintaan uang. Misalnya, tren belanja online dan pembayaran digital membuat kebutuhan akan uang tunai berkurang. Ada juga kelompok masyarakat yang lebih nyaman menggunakan uang tunai, terutama untuk transaksi kecil atau di tempat yang tidak menyediakan fasilitas pembayaran digital. Ini menunjukkan selera dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi faktor untuk mempengaruhi permintaan uang. C. Kekayaan masyarakat. Orang yang lebih kaya biasanya memiliki lebih banyak aset dan melakukan lebih banyak transaksi.
baik itu investasi maupun konsumsi. Ini menunjukkan mereka akan membutuhkan lebih banyak uang untuk memfasilitasi aktivitas ini. Orang dengan kekayaan lebih rendah akan melakukan lebih sedikit transaksi. Oleh karena itu, orang tersebut akan membutuhkan lebih sedikit uang. Kekayaan juga mempengaruhi akses ke kredit yang dapat berdampak pada permintaan uang. Lalu selanjutnya ialah faktor penawaran uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki kewenangan mengatur jumlah uang beredar dalam masyarakat. Perkembangan jumlah uang yang beredar mencerminkan perkembangan ekonomi. Bank Indonesia dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar atau penawaran uang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Adapun faktor-faktornya ialah sebagai berikut. A. Tingkat suku bunga bank. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sangat mempengaruhi penawaran uang dalam ekonomi. Ketika suku bunga tinggi, orang lebih cenderung menabung di bank karena mereka mendapatkan imbal hasil yang lebih baik. Ini meningkatkan cadangan bank yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat dan bisnis. B. Tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat berperan penting dalam menentukan penawaran uang. Ketika pendapatan tinggi, orang memiliki lebih banyak uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Jumlah penduduk yang besar atau C. Negara dengan populasi yang besar biasanya memiliki penawaran uang yang lebih besar karena ada lebih banyak transaksi keuangan yang terjadi. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kebutuhan untuk barang dan jasa, yang pada gilirannya memerlukan lebih banyak uang untuk memfasilitasi transaksi ini. Akan tetapi, efek ini mampu diimbangi jika tingkat pendapatan per kapita rendah atau tingkat tabungan rendah di antara penduduk. Nah, kita masuk ke indeks harga, teman-teman. Pengertian dari indeks harga ialah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa dari waktu ke waktu. Indeks harga berfungsi sebagai indikator ekonomi penting untuk memahami inflasi, deflasi, atau stabilitas harga dalam suatu perekonomian. Nah, indeks harga ini teman-teman punya ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu 1. Sebagai alat pengukur harga dari waktu ke waktu. 2. Indeks harga ditetapkan berdasarkan data yang relevan. 3. Indeks harga ditetapkan berdasarkan sampel, bukan populasi, suatu atau seluruh barang. 4. Indeks harga dihitung pada saat kondisi ekonomi stabil atau waktu normal. 5. Indeks harga dihitung dengan metode yang sesuai dan tepat. Setelah kita bahas ciri-ciri, mari kita bahas tujuan dari perhitungan indeks harga. Secara umum, tujuan perhitungan indeks harga antara lain: A. Mengetahui perkembangan harga barang dan atau jasa yang termuat dalam diagram timbangan IHK. B. Sebagai pedoman menentukan kebijakan ekonomi pada masa yang akan datang. C. Sebagai data acuan dalam menentukan penyesuaian upah minimum. D. Memudahkan pemantauan, penawaran, dan permintaan barang kebutuhan. Serta E. Mengetahui tren perubahan harga barang dan atau jasa melalui pengamatan grafik indeks harga konsumen atau IHK. Mari kita masuk ke macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen IHK atau Consumer Price Index CPI. Mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Digunakan untuk mengukur inflasi dan menyesuaikan upah atau tunjangan. 2. Indeks harga produsen atau IHP atau Producer Price Index PPI. Mengukur perubahan harga dari perspektif produsen bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Indikator awal inflasi karena kenaikan harga produsen sering diteruskan ke konsumen. 3. Indeks harga grosir atau
Wholesale Price Index (WPI). Mirip dengan PPI, tetapi lebih fokus pada harga di tingkat grosir sebelum sampai ke konsumen. Digunakan di beberapa negara seperti India. 4. Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB. Khusus mengukur perubahan harga barang pada tingkat perdagangan besar, berguna untuk analisis inflasi dari sisi supply chain. Oke, kita masuk ke bagian akhir bab pembelajaran, yaitu inflasi. Inflasi itu apa sih teman-teman? Dalam situs web Bank Indonesia atau BI disebutkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Bagaimana pengertian inflasi menurut para ahli? Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga berbagai produk secara keseluruhan, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan daya beli uang masyarakat. Peningkatan harga pada beberapa barang tidak dianggap sebagai inflasi, kecuali jika menyebabkan naiknya harga barang lainnya. Faktor-faktor inflasi. 1. Kenaikan permintaan agregat atau demand aspek. Jika jumlah barang yang diminta terus meningkat dan produsen tidak mampu memenuhinya, akan mengakibatkan harga barang naik. 2. Terbatasnya produksi supply aspek akan mengganggu penyediaan barang. Kendala dalam proses produksi disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana, gagal panen, bencana alam, serta keterbatasan modal. 3. Tidak seimbangnya jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang di pasar. Hal ini menunjukkan jumlah uang lebih signifikan dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia. Setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebabnya inflasi, mari kita bahas jenis-jenis inflasi. 1. Berdasarkan pengaruh kenaikan harga. 2. Berdasarkan penyebabnya. 3. Berdasarkan sumbernya. Dan 4. Berdasarkan tingkat keparahannya. Lalu, bagaimana sih dampak inflasi terhadap kita? Apakah baik atau buruk? Nah, dampak inflasi itu ada dua teman-teman, yaitu baik dan buruk. Untuk sisi baiknya, ialah mendorong pertumbuhan ekonomi. Inflasi ringan 2-3% dapat mendorong konsumsi karena masyarakat cenderung membelanjakan uangnya sebelum harga naik. Produsen termotivasi meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. Mengurangi beban utang. Nilai utang real berkurang karena uang yang dibayarkan di masa depan memiliki daya beli lebih rendah. Debitor atau peminjam diuntungkan karena terutama jika suku bunga pinjaman tetap meningkatkan pendapatan perusahaan. Perusahaan dapat menaikkan harga jual sehingga laba nominal meningkat. Sektor ekspor bisa lebih kompetitif jika inflasi domestik lebih rendah dari negara mitra dagang. Dan untuk sisi buruknya ialah A. Menurunkan daya beli masyarakat. Harga barang dan jasa naik tetapi pendapatan tidak selalu mengikuti sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan. B. Ketidakpastian ekonomi. Inflasi tinggi 10% membuat perencanaan keuangan sulit, baik bagi individu maupun bisnis. Investor asing mungkin enggan menanamkan modal. C. Meningkatnya suku bunga. Bank sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, sehingga biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Dan yang terakhir, cara mengatasi inflasi, yaitu kebijakan moneter oleh bank sentral, menarik jumlah uang beredar, menaikkan suku bunga, atau kebijakan tight money policy. Operasi pasar terbuka, menjual surat berharga SBI atau SUN untuk mengurangi likuiditas, menaikkan giro wajib minimum GWM, membatasi kemampuan bank memberikan kredit. B. Kebijakan fiskal oleh pemerintah, mengurangi defisit anggaran, memotong belanja negara atau menaikkan pajak, memberikan subsidi, stabilisasi harga kebutuhan pokok seperti BBM dan pangan.
C. Kebijakan non-moneter meningkatkan produksi insentif untuk sektor produktif guna memenuhi permintaan. Pengendalian harga, penetapan harga maksimum untuk barang esensial. Stabilisasi nilai tukar, mencegah depresiasi mata uang yang memicu inflasi impor. Sekian, hanya itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Yang salah itu dari saya dan benar itu adalah dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.